Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin qawlan wa fi'lan wa adlan ila yaumil qiyamah. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, terkhusus kepada Ibunda Royhanun BASPD yang kami hormati, beserta segenap para waka yang kami hormati, para dewan asatid asatidah yang kami hormati, serta saudara-saudariku yang mencintai Allah dan insya Allah dicintai dan disayangi Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Aminnya yang semangat toh. Amin. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini Ustadz sumpahin jadi orang kaya semuanya. Giliran duit baru semangat, amin ya. Kelihatan yang banyak utangnya. Karena bahagia itu pada hakikatnya letaknya bukan di sini. Apa ini Pak? Dompet, bukan. Tapi nikmat itu ada di sini. Apa ini? Kantong, ya. Itulah yang dikatakan Nabi Muhammad SAW. Laisal ghina ghinan nafsi, maaf, laisal ghina ghinal mal, wa innamal ghina ghinan nafsi. Bukanlah orang yang kaya itu adalah yang kaya hartanya, tetapi orang yang kaya itu, kata Nabi, adalah yang kaya hatinya. Karena pengalaman Ustadz berdakwah mempertemukan Ustadz dengan orang-orang yang kaya raya, Bu, Masya Allah. Hartanya berlimpah ruah, istrinya cantik-cantik, wanitanya solih-solihah, anaknya mantap-mantap, tapi ternyata hidupnya menderita. Selesai ceramah dia bilang sama saya, dia tinggal di salah satu komplek terkenal di Balikpapan. Saya mohon maaf tidak bisa sebutkan namanya, inisialnya Balikpapan Baru. Jadi ketika lagi ceramah, kan Balikpapan Baru luas, Ustadz gak ada ngomong Vancouver loh ya, itu rahasia. Jadi jamaah yang dirahmati Allah, ketika lagi ceramah rumahnya megah, dia curhat, Pak Ustadz, saya ini banyak masalah. Kok bisa Mas? Ya iya Pak Ustadz, saya ini lagi banyak utang. Lalu rumahmu megah gini kok banyak utang? Ya Pak Ustadz, mohon maaf, saya ini lagi terlilit kebangkrutan. Udah Mas, gini aja, ini kan rumah gede nih, dijual aku berapa? Ya mungkin sekitar 5M Pak Ustadz. Jual 5M, 250 juta untuk modal usaha, 250 juta beli rumah sederhana, sisanya berapa Bu? Lihat ngitung aja nggak bisa, gimana mau punya Bu? Ya, 4,5M. Nah itu buat bayar utang. Tinggal di kampung nggak apa-apa, yang penting udah jual aja Pak Ustadz. Apalagi nggak terima aja dinasihati. Bukan itu tak. Terus utangku 12 miliar Pak Ustadz. Jadi rumahnya megah, utangnya banyak. Beda sama keluarga MTS Negeri 1, rumah boleh sederhana, hutang banyak juga ya. Kelihatan dari potongan wajahnya. Jadi teman-teman yang berbahagia, ini jadi pembelajaran ya untuk kita bersama, bahwa nikmat itu letaknya ada pada kebahagiaan kita sendiri. Nah hari inilah bahagianya keluarga besar MTS Negeri 1 bisa kumpul dengan ibunda kepala sekolah, bisa kumpul dengan seluruh dari jajaran manajemen serta ustadzah, ustadz dan ustadz-ustadzanya. Ini adalah anugerah yang luar biasa di tengah musim pandemi yang seperti ini. Kita dikumpulkan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mensyukuri salah satu nikmat sejarah besar. Kenapa saya bilang sejarah besar? Mohon maaf Bapak Ibu, di Islam itu banyak sejarah loh. Ada kejadian hijrah, tapi nggak ada surat hijrah. Ada kejadian tentang, mohon maaf teman-teman,
turunnya wahyu di gua Hira, tapi nggak ada sejarah misalnya surat Al-Hira, nggak ada. Tetapi ada sebuah cerita yang bukan hanya diabadikan di dalam Al-Quran, bahkan dijadikan salah satu nama dalam surat Al-Quran, dan dia adalah surah Al-Isra. Dan inilah kejadian Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang bicara Isra Mi'raj itu pasti tahu-tahu Nabi udah terbang aja, tapi jarang yang membahas apa yang menjadi sabab musabab, apa yang menjadi biang kerok terjadinya Isra wal Mi'raj itu sendiri. Sehingga kita coba kaji teman-teman, Masya Allah, diawali dari kesedihan yang disebut dengan tahun Amul Khuzn. Jadi makanya Isra Mi'raj yang wow itu muncul dari kesedihan. Maka kalau kita hari ini bersedih dalam pandemi COVID-19, corona ya kan, komunitas janda merona. Jadi teman-teman dalam ujian yang sebegini berat Bu ya, Masya Allah, benar-benar dah ya Allah. Dulu saya membaca ayat yang Allah pernah mengancam ya kepada kita semua, dan tidaklah zina tersebar di mana-mana kata Allah, kecuali Allah akan menurunkan penyakit yang tidak pernah menimpa kepada mereka sebelumnya, dan Allah akan mencicipkan rasa khauf, rasa takut. Saya tuh mikir dulu tuh takut itu bayangan saya Bapak Ibu adalah perang, tapi sekarang Masya Allah dalam masa COVID kita lebih ngeri takutnya dibandingkan sakitnya. Serius, dulu kita sholat ya ketemu orang, Mas kamu kok nggak kumpul sih, kan kita ini ada janjian. Aduh aku lagi batuk, ya batuk doang aja nggak datang kek. Coba sekarang, Mas kemana nggak kumpul pengajian, aku lagi batuk. Oh iya bagus, jangan datang ya, jangan datang. Coba ibu sholat di samping orang yang gini pasti ibu istighfar, Allahu Akbar, corona ya Allah, corona ya Allah, mesti begitu. Ngerti maksudnya? Diuji dengan rasa takut sama Allah. Sehingga berangkat dari situ, ayo jamaah yang berbahagia, dari sini kita ambil pelajaran bahwasannya berkumpulnya Isra Mi'rajnya Rasulullah berawal dari kesedihan. Maka kesedihan kita hari ini insya Allah menjadi cara Allah untuk memuliakan kita di hari esok. Nah, jadi itu harus optimisme diri ya. Kalau enggak kita akan terkungkung dengan wabah yang ada ya. Corona bukan untuk ditakuti, tapi corona cukup diwaspadai. Beda kalau kita takut, kita terkungkung dalam rasa ketakutan itu sendiri, tapi mewaspadai kita tetap ikhtiar. Makanya luar biasa, semuanya wajib pakai masker. Bahkan baru pertama saya ceramah, minumannya disuguhin pakai hand sanitizer baru di sini. Jadi luar biasa, sejajar dengan Aqua tadi Bu. Saya mikir, ini iya hand sanitizer apa campuran minuman ini ya? Jadi subhanallah, nggak biasa di mana-mana hand sanitizer pojok depan situ kan. Ini keren ini, MTS Negeri saking protokolnya. Iya, ustadznya pun diwajibkan ceramah itu pakai hand sanitizer. Mantap pula itu ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, ini agak berat beban saya. Biasa saya di sini ngebully anak-anak, ini ngebully bapak ibu gurunya. Cuman saya tadi merasa enteng, saya ngobrol dengan beliau tadi, Bunda, Anda apa di sini guru-gurunya masih muda-muda ya? Iya Pak Ustadz, pas tadi ada yang buka masker, tua juga ternyata. Ternyata pengaruh masker Bu, ya Allah. Ini kayak gini kelihatan muda, jangan dicopot dah maskernya gitu aja. Ya biar kelihatan seger cantik begitu. Baik teman-teman yang berbahagia, maka berawal dari kesedihan. Corona ini cara Allah untuk mengangkat derajat seorang manusia, seperti Nabi yang diuji dengan Amul Khuzn, meninggalnya 2 orang dalam waktu yang bersamaan. Ya saya nggak bakal cerita sejarah lah. Di sini gudangnya para ustadz-ustadzah yang ngerti ilmu agama. Cuman ustadz ingin mengambil hikmahnya aja. Ketika Nabi ditinggal meninggal oleh paman tercinta Abu Thalib, ditinggal meninggal oleh istri tercinta Khadijatul Kubra bintil Khuwailid. 2 orang ini bukan sekedar orang biasa. Kalau ditinggal meninggal orang mah Nabi udah biasa Pak ya. Nabi dari kecil udah ditinggal sama bapaknya Abdullah meninggal. Umur sekian tahun Nabi Muhammad ditinggal Aminah meninggal. Dititipin kepada Abdul Muthalib meninggal.
Jadi artinya kalau cuma ditinggal meninggal itu udah perkara yang biasa bagi Rasulullah. Tapi Nabi Muhammad ditinggal 2 orang ini keren. Kenapa Pak Ustadz? Karena 2 orang ini ternyata pensupport dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang dakwah itu butuh 2. Apa Pak Ustadz? Politik kekuasaan ditambah dengan ekonomi yang cukup dan mapan, dan itulah yang diwakili oleh paman Nabi Abu Thalib sebagai pimpinan Quraisy pada saat itu, melindungi Rasulullah, dan juga istri Nabi Khadijah mensupport dananya. Loh, kita bisa pengajian gini, ini bukan karena kemauan teman-teman aja, bukan karena kemauan ustadz saja, tapi juga ridho dari ibu kepala sekolah maupun dari kepala kantor Kementerian Agama. Andai kata dilarang, mana mungkin ada pengajian. Sehingga teman-teman yang berbahagia, kita butuh politik. Makanya kalau kita dekat, Ustadz Agus dekat dengan pejabat, demi Allah 1 rupiah pun nggak saya harapkan dari mereka. Yang saya harapkan ketika saya dekat dengan pejabat, pesantren saya dimudahkan, ceramah saya dilegalkan, itu saja agar kita ini dakwah makin mudah. Maka kita harus memiliki kekuatan perpolitikan. Makanya orang Islam jangan gagal politik, Pak. Saya nggak mau Pak Ustadz politik-politikan, itu urusan dunia, urusan orang kafir. Lu, kalau yang menguasai mereka semua, kebijakannya pun berasal dari mereka, dan tentu akan bertolak belakang dengan keinginan kita sebagai warga muslim. Ini yang pertama. Yang kedua, support dari dana Bunda Khadijah. Orang dakwah ini butuh dana, hadirin. Ini jangan dipikir mentang-mentang pengajian terus susu kopi ini dibeli pakai doa gitu. Ini pakai duit loh buatnya. Loh, bapak-bapak, mentang-mentang saya ini ustadz gitu, terus ceramah dari Karangjati ke sini terbang naik ambal gitu, naik motor Bu, pakai bensin, bahkan tadi Pertamax lebih mahal Pak, ya kan? Makanya wajar kalau dapat susu kopi seperti ini. Cuman posisinya kurang pas, saya duduk di sini, ditaruh di sini, sedangkan di sini tadi ada Bunda Royhan. Jadi saya tuh mau minum gimana caranya gitu. Ini kayaknya pencitraan saja, dipoto-foto nanti balikin lagi ke ruang ibu kepala sekolah, saya tahu. Jadi teman-teman yang berbahagia, Masya Allah Bu, ya semua ini kembang-kembang yang cantik ini baru pertama kali, kayak kuburan aja kita sudah ya. Ini serius, saya dari tadi ngeliat ini kok modelnya kayak kuburan begini ya. Tapi itulah kreativitasnya guru MTS Negeri 1, memang luar biasa. Yang cantik-cantik ketika pakai masker. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dakwah ini butuh dana. Disitulah Khadijah meninggal dunia. Nah, Rasulullah udah kehilangan Khadijah yang support dana, kehilangan Abu Thalib yang support kekuasaan. Orang kafir senyum-senyum, mat Muhammad, waktunya mati kau. Akhirnya apa yang terjadi jamaah? Disitulah orang kafir menyiapkan rencana pembunuhan terhadap Rasulullah. Tapi Allah tidak ikhlas melihat nabinya bersedih. Makanya Allah turunkan kejadian Isra wal Mi'raj, ya, dimana kalau tadi kita dengar dari qori ananda kita tadi yang luar biasa, di situ ada potongan ayat yang sebenarnya jarang kita perhatikan. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila. Maha suci zat alladzi yang asra, memindahkan, alladzi yang. Jadi bahasa Arabnya alladzi itu yang. Dulu saya pernah membimbing pesantren mahasiswa Stain Samarinda. Waktu itu di pesantren ada 3 larangan yang mutlak. Sekali kau lakukan, kau akan dikeluarkan jadi mahasiswa. Pertama, pacaran. Kedua, ngerokok. Ketiga, mencuri. Akhirnya pacaran ini termasuk dosa besar Pak di tempat kami. Akhirnya apa yang terjadi? Namanya mahasiswa Bu, susah lah kalau tidak pacaran. Ada pacaran tuh bawah tanah. Nah, ada laki-laki manggil perempuan. Saya dengar bisik-bisik, Aladi, Aladi. Saya tuh mikir, apa maksudnya Aladi ini? Ternyata yang sini yang Aladi. Subhanallah, cerdasnya loh Bu, ya. Jadi Aladi yang, nanti pulang-pulang gitu Bu, panggil suami, Aladi, sini Aladi. Apaan sih Bu? Yang, begitu ya. Jadi subhanallah, manggil suami kudu yang bagus ya. Say, kemari say, gitu. Walaupun suaminya ketangkep bahasa selingkuh, say, masuk say. Apaan mah? Syaitonir rajim sini. Jadi subhanallah. Teman-teman yang berbahagia, itu Bu, apa yang terjadi? Masya Allah, alladzi yang asra, memindahkan.
Siapa yang memindahkan? Alladzi, fa'ilnya ya. Asra bi 'abdi, pada hambanya yang berwujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, laila, pada sebuah malam, dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, menuju ke Masjidil Aqsa alladzi barakna haula, yang kami berkahi di sekelilingnya. Memang betul Pak, Masjidil Aqsa itu barokahnya luar biasa. Saya pertama kali lihat masuk di Bethlehem, lewat gunung masuknya terowongan, kemudian kita lihat Masjidil Aqsa di bawah, ternyuh hati saya, netes air mata. Jujur Pak, kenapa? Bayangin satu tempat yang diperebutkan 3 agama. Jadi Masjidil Aqsa itu di tengah, dikelilingin dengan gereja-gereja kanan kiri di atas gunung. Kemudian di bawah Masjidil Aqsa ada tembok ratapan orang Yahudi di sana, masya Allah meratap. Itu temboknya masjid itu. Jadi ibarat kita ini di Masjidil Aqsa, orang Yahudi itu ada di bawah kita situ lagi nempel di tembok. Mereka menyebutnya dengan tembok ratapan. Satu-satunya bumi yang disucikan oleh 3 agama samawi. Makanya Allah katakan alladzi barakna haulah. Itu ketika kami pergi ke Masjidil Aqsa, kami berada di hotel, ketemu dengan orang-orang yang banyak banget. Dan ternyata subhanallah, kamu agama apa? Aku Islam. Kamu apa? Aku Kristen. Kamu Yahudi. Masya Allah, kita berkumpul jadi satu di tempat yang sama. Tuh luar biasa Pak ya. Di Baitul Maqdis Palestina. Loh, Bapak nggak pernah keluar negeri sih, jadi susah ngejelasinnya ya. Jadi subhanallah, punya paspor nggak sih? Ih Ustadz sombong banget, bukan sombong, takabur ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, itulah Masjidil Aqsa yang diberkahi Allah tadi ya. Nah ini potongan ayat yang saya maksudkan. Buat apa ya Allah? Kalau Isra Mi'raj hanya untuk mendapatkan perintah sholat, apa susahnya Allah turunkan Jibril turun ke bawah? Jibril turun perintahkan Muhammad untuk sholat, selesailah masalahnya. Tapi kenapa Nabi Muhammad di atas keangkat langit, selain menerima wahyu sholat, itu udah jelas, nggak perlu kita perdebatkan. Potongan ayat terakhir di surat Al-Isra yang pertama inilah yang kita lupakan. Linuriyahu min ayatina, linuriyahu min ayatina, aku hendak ingin unjuk gigi. Seakan-akan Allah mau bilang, hei orang kafir Quraisy, kau hinakan nabiku, kau lecehkan nabiku, kau bilang setelah wafatnya daripada Khadijah, setelah matinya daripada Abu Thalib, kau bilang Muhammad sudah tidak punya kekuasaan. Linuriyahu min ayatina, Allah unjuk gigi di hadapan manusia. Kalian sombong, aku bisa lebih sombong daripada kalian. Begitu gambarannya Bu. Nah inilah poinnya dari Isra Mi'raj itu, Allah ingin menunjukkan kedahsyatannya. Makanya sepulangnya Rasulullah dari Isra Mi'raj, Nabi kan sempat nekat Pak. Nabi naik ke atas mimbar Bu, Nabi kumpulkan orang kafir Quraisy. Kan nekat itu Nabi, sudah tahu posisinya lemah, tapi Nabi pede. Ya kan, Nabi punya kepercayaan diri yang luar biasa. Ya, jadi teman-teman Nabi kumpulkan, sini. Ada apa Muhammad? Kau kumpulkan kami. Semalam aku diberangkatkan Allah menuju ke Masjidil Aqsa. Kagetlah mereka, Muhammad, kau pikir kami ini bodoh apa? Kami ini sering ke Aqsa loh, dagang ke sana, berbulan-bulan pulang pergi baru nyampe. Lah kau enak banget, semalam nyampe pulang di malam yang sama. Kau pikir kami ini bodoh apa? Nabi Muhammad bingung, gimana ya aku mau ngomong ke kalian sampai Abu Lahab berkata, tabban laka ya Muhammad, kurang ngajar kau Muhammad, kau kumpulkan kami hanya untuk perkara yang bodoh seperti ini. Sampai Nabi nggak berani jawab, karena Abu Lahab paman Nabi. Allah yang jawab, tabbat yada abi lahabiu watab. Itu jawaban Allah melindungi kekasihnya Muhammad. Akhirnya sudah ada orang satu laki-laki dari bawah gitu, udah Muhammad, ya kada usah bebungulan ikam jar. Amun ikam bujur-bujur aja pernah ke sana, aku ada petakun lawan ikam. Ai. Ini kenapa jadi orang Banjar begitu ya? Kelamaan pakai masker Bu, ada efeknya juga ternyata ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, kalau kau memang pernah ke sana Muhammad, ayo aku mau bertanya sama kau. Apa? Berapa jumlah pintunya Masjidil Aqsa? Ya memang Nabi pernah ke sana lah Pak, tapi kan Nabi nggak ngitungin pintu. Udahlah gini aja lah, Bapak Ibu pernah nggak ke Islamic Center? Ayo, berapa jumlah pintu yang ada di sana? Nggak pernah ngitung kan? Oke, nggak usah jauh-jauh ke Islamic Center. Madrasah Tsanawiyah Negeri 1. Kalau bisa jawab, saya berangkatin haji Bapak. Serius.
berapa jumlah tackle yang ada di sini? Kenapa nggak bisa jawab? Kan tiap hari di sini. Jadi teman-teman yang berbahagia, ini pertanyaan bodoh gitu loh. Tapi Nabi harus jawab, hadirin. Kalau Nabi tidak jawab, pasti Nabi akan dibilang pendusta. Disitulah Allah tidak terima. Nabinya sedang dihina. Turunlah Jibril membawa istana, replika perwujudan dari Masjidil Aqsa yang mulia. Akhirnya Jibril datang bawa itu Masjidil Aqsa. Nabi pandang, Nabi jelaskan, Nabi deskripsikan. Bukan cuman pintunya, catnya, menghadapnya, kanan kirinya, ada apa? Dijelaskan semua oleh Nabi secara terperinci. Dan orang-orang kafir yang tadinya menghina Nabi, Isra Mi'raj menjadi titik kerendahnya dakwah Rasulullah, justru menjadi titik balik orang kafir banyak yang bersahadat, sodakta ya Muhammad, kau benar Muhammad. Seperti itulah yang aku lihat ketika aku ke sana. Subhanallah. Maka saya sering bilang, Pak, Islam itu jangan cuma jadi Islam warisan. Saya takut nanti kalau kita meninggal dunia, kemudian kita di kuburan ditanya sama Allah, Agus Khairul Huda, kamu jadi orang Islam, kenapa? Apa alasannya? Bingunglah kita. Oh ya bapakku orang Islam. Itu enggak jawaban. Itu sama kayak gini, Bu, ibu baru aja nikah sama laki-laki, tanya, Bang, kenapa kamu mau menikah sama aku? Ya karena bapakku yang nyuruh. Pasti ibu kan sakit hati. Sama begitu dengan Nabi Muhammad SAW, mengajarkan kita untuk mengerti arti keimanan, dan disitulah ngecas keimanan ya. Jadi ngecas iman itu salah satunya dengan belajar namanya ilmul iman. Saya berharap teman-teman bisa mengajarkan juga kepada anak-anak apa ilmul iman itu, Pak Ustadz. Bagaimana membuktikan kebenaran Al-Quran dan hadis dalam bentuk sains dan teknologi, sehingga anak-anak beriman bukan karena bapak ibunya beriman, tapi mereka beriman karena sebuah keyakinan yang tidak bisa tergadaikan. Jadi mohon maaf, saya dulu pernah belajar, Pak, dengan pakarnya di Yaman namanya Dr. Abdul Majid Az-Zindani, pimpinan Universitas Al-Iman Yaman di ibu kota Sana'a. Pasti Bapak nggak ngerti, nggak pernah keluar negeri, ya kan? Paling jauh temenan orang perapatan, ya kan? Paling bagus sama temenan orang kelandasan, ya. Jadi teman-teman, ketika Ustadz tinggal di sana, ngobrol lah Ustadz salah satu ulama di sana. Saya belajar, Pak, walaupun saya tidak belajar di Al-Iman, saya di Al-Ahqaf University, tapi saya datang ke situ untuk belajar menimba ilmu beliau. Saya jadi yakin dengan keimanan saya. Salah satu ceramah beliau yang saya ingat sekali, membuktikan teori gelombang oksigen. Teman-teman, saya pikir ini perkara yang mudah. Semakin tinggi tempatnya, maka oksigennya semakin menipis atau menebal, Pak? Ini guru beneran gak sih kalian ini? Menipis lah, ya Allah ya Karim, gitu kok pakai mikir. Kayak gini sudah kehabisan oksigen ya, kelamaan pakai masker. Jadi teman-teman, iya kan, subhanallah, dibuka masker jelek, ditutup bego, udah repot kayak gini ya. Jadi teman-teman, bercanda Bu, jangan dimasukin hati ya. Saya gitu, karena tadi habis minum hand sanitizer, jadi emosi bawaan. Jadi teman-teman yang berbahagia ini, mumpung gak ada murid, saya bully kalian ya. Gak ada wibawa-wibawaan hari ini pokoknya. Jadi teman-teman, ya kalau ada murid kan gaya-gaya gitu kan, sopan ya. Baik teman-teman yang dirahmati Allah, tadi ngomong apa? Ilmu iman tentang oksigen. Makin meninggi oksigen itu otomatis makin menipis. Jadi waktu itu Pak, Masya Allah, saya waktu itu di Sana'a itu termasuk dataran tinggi ya. Di sana itu musim panasnya aja 17 sampai 20 derajat Celcius. Musim panas, Bu. Itu udah kayak rasa AC itu. Apalagi kalau musim dingin, hujannya bukan salju tapi es, kelontongan kecil-kecil begini. Nah, kalau kami main bola, di sana itu nggak ada 45 kali 2, Pak. Main bola itu 20 kali 2 itu udah panas dada, ngos-ngosan. Kenapa, Tat? Oksigennya menipis. Nah, hari ini orang udah tahu tentang oksigen, tapi apakah 1400 tahun yang lalu orang ngerti tentang oksigen? Sedangkan di Quran mengatakan, "Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Barang siapa yang Allah lapangkan hatinya menerima hidayah, Allah akan lapangkan hatinya menerima Islam, itu dapat hidayah. Kayak orang pengajian, kemudian dia serius mendengarkan kajian itu, hatinya lapang. Itu seperti apa? Hatinya lapang itu kayak napas lega. Begitu Pak. Wa may yurid, tetapi barang siapa yang Allah inginkan, ayyudillahu, Allah ingin sesatkan.
Jadi orang nggak dapat hidayah. Ya, mohon maaf bapak-bapak yang berbahagia, ya ja'al sadrahu dayyiqan harajan. Allah jadikan dadanya sesak. Sesaknya kayak apa ya Allah? Buka kupingnya lebar-lebar. Ka'annama yas'adu fis sama. Seakan-akan dia diterbangkan di atas langit. Orang zaman dulu mikir, apa diterbangkan di langit? Bukannya langit itu lapangnya. Kenapa kok sesak? Kan di langit itu lapang, makanya Sung Gokong naik ke langit laporan ke dewan nggak pakai alat bantu, Bu. Superman, Superboy terbang di langit, Pak, nggak pakai alat bantu. Ya, kenapa kok di atas itu dadanya sesak? Mereka berhayal. Kita orang Islam ilmiah, karena di langit walaupun tempatnya lapang, ternyata di langit tidak ada oksigen. Sehingga disitulah Allah katakan orang yang dadanya sesak ka'annama yas'adu fis sama, seakan-akan dia diterbangkan di atas langit. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, dari sini kita akan jadi yakin, siapa yang ngasih tahu Nabi Muhammad kalau di langit itu nggak ada oksigennya? Apakah mungkin seorang laki-laki bernama Muhammad yang jauh dari peradaban, yang hidup dalam keterkucilan sosial karena bapak ibunya telah meninggal sejak ia kecil, mampu membongkar sains ilmiah seperti ini di zaman itu? Ini kan mustahil. Maka dari situlah Rasulullah menunjukkan kedahsyatannya dalam Isra Mi'raj. Tapi kadang-kadang Pak Ustadz, kalau Isra-nya ini masuk akal lah, Mi'rajnya ini yang tidak masuk akal. Bagaimana orang terbang dari bumi sampai ke langit yang ketujuh, Pak? Bayangin aja bapak-bapak, satu langit itu dalam hadis perjalanannya kurang lebih 500 tahun perjalanan. Sedangkan langit Allah ada berapa, Bu? Terserah ibu lah, pusing saya ya. Orang ditanya pada ibu, terkesima kamu menatap ketampanan Ustadz ini? Ya, jangan terpesona. Aku terpesona memandang kecantikanmu. Itu kayak lagu deh modelnya ya. Jadi teman-teman yang berbahagia dengerin Ustaz. Artinya apa? Ibu-ibu, langit Allah kan ada 7. Sedangkan satu langit membutuhkan berapa tahun tadi Pak? 500. 500 kali 7 sama dengan berapa Pak? 3.500 tahun perjalanan. Anggaplah semalam ini 10 jam. Anggaplah ya biar gampang baginya. 3.500 dibagi 10 berarti berapa? 350. Bayangin, dalam 1 jam Nabi harus menempuh 350 tahun perjalanan. Per detiknya berapa? Ini nggak masuk akal, bahkan mengalahkan kecepatan cahaya, kecepatan suara, nggak masuk akal. Teman-teman yang berbahagia, waktu itu saya di debat ya, waktu saya ngisi kajian di salah satu kampus ya di Samarinda, teman-teman. Itulah kalau di kampus kadang-kadang kurang sopan, dikit-dikit interupsi Pak Ustadz, begitu Bu, ngeri. Kalau di sini nih jemaahnya sopan-sopan, Ustadz ngomong apa dia cuman nah itulah sukanya saya ceramah dengan jemaah ini, lebih sopan dari mahasiswa ya. Jadi mereka protes, Pak Ustadz interupsi, ada apa? Ustadz mohon maaf Tat ya, saya ini masih nggak yakin kalau Mi'raj itu betulan. Bisa saja kan ruh Nabi yang terbang. Karena kalau secara fisik nggak mungkin menempuh 3.500 tahun perjalanan dalam waktu 1 malam Pak Ustadz. Mas, itu masuk akal. Masuk akalnya gimana Pak Ustadz? Gini, saya kasih contoh. Ceritanya Ustadz diundang ceramah ke Surabaya. Naik pesawat ya kan, ketika naik pesawat, sebelum naik pesawat Ustadz mampir beli roti di pinggir di bandara. Itu roti apa yang terkenal tuh Bu? Roti O, roti boy, roti gepeng sembarangan aja ya. Aduh norak banget sih. Jadi teman-teman, roti boy, roti O, apa yang terjadi? Berangkat Ustadz bawa roti boy, pakai tas, lagi nunggu di bandara, ada semut masuk ke dalam. Allah, semutnya ngelihat roti, wow, amazing guys. Akhirnya nih semut makan roti, ketiduran. Ustadz lagi duduk dapat panggilan, ting 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 ting. Panggilan terakhir kepada para penumpang Garuda Airlines dengan nomor penerbangan 721 tujuan Surabaya. Dipersilakan menuju ke pintu 3A. Terima kasih. Ting 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 ting. Nggak pernah naik pesawat kesiannya. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, dengerin Ustadz. Jadi Ustadz berangkat, Ustadz tidak sadar kalau di dalam tas tadi itu ada semut.
Sampailah di Surabaya, Pak. Sampai di Surabaya Ustadz turun, taruh tas, semut tadi keluar. Ini semut orang Balikpapan, semut Banjar. Ketemulah dia dengan semut arek Surabaya. Ngobrol lah dia. Lo Cak, awakmu iki sopo? Aku lo gak tau nonton awakmu. Kata semut Banjar, ais siapa juga pengikam? Kada pernah aku melihat ikam. Kumaai. Bujur-bujur bang. Ya ngobrol lah mereka. Lo jenengan iki sinten? Kamu di siapa? Ulun orang Banjar, ulang Balikpapan. Wih, berapa lama Thomas perjalanan Balikpapan ke Surabaya itu loh? Berapa lama? Kan lawas sejam setengah bang sampai tadi tuh. Wah ngabur sampai aku ora percaya. Masa dari Balikpapan ke Surabaya cuma sejam setengah. Lawang aku dari sini ke pintu gerbang itu loh 2 tahun baru nyampe. Aku nggak percaya. Ini nggak masuk akal. Ini nggak masuk akal. Nggak masuk akal tuh akalnya siapa Pak? Akalnya semut. Tapi bagaimana dengan akal manusia? Biasa saja. Teman-teman, begitulah membandingkan logika manusia dengan logika semut saja kita nggak nyambung. Apalagi membandingkan logikanya manusia dengan Allah. Artinya logika siapa yang digunakan? Saya kenyang Pak berhadapan dengan anak-anak liberal itu. Waduh, pakai logika semuanya. Ya, Pak Ustadz, apa? Sholat duhur berapa rakaat? 4. Asar 4, maghrib 3. Kenapa maghribnya 3 Ustadz? Kenapa kadang 4 juga? Apa bedanya? Ya, memang dari sononya udah begitu babang. Ustadz, apalagi? Ustadz kalau takbir bilang apa? Allahu Akbar. Rukuk, Allahu Akbar. Kalau bangun, Sami Allah. Kenapa Sami Allah Ustadz? Kenapa kada Allahu Akbar? Apa bedanya? Astagfirullahaladzim. Ustadz, apalagi? Ustadz pernah kentut kah? Ya pernah lah. Yang kentut mananya? Pantatnya. Kenapa pantat yang kentut? Wudu, muka yang dicuci. Apa salahnya? Pantat kurang ajar, muka disalah-salahkan. Gini mas, ini mas. Kamu pernah pusing nggak? Pernah Pak Ustadz? Yang pusing mananya? Yang pusing ya kepalanya. Kenapa pantatmu yang disuntik? Nggak bisa jawab juga dianya. Bebungulan ya sudah sama Ustadz sini ya. Jadi teman-teman, kadang-kadang mereka pakai logika yang didasarkan dengan otakmu yang lemah, sedangkan Allah menggunakan logika yang sempurna. Jadi teman-teman yang berbahagia, dan ini banyak Pak. Kalau di anak SMP, insya Allah SMP itu masa pembentukan, SMA itu masa pengembangan. Nah kuliah itu yang kadang-kadang diserang oleh orang-orang Islam liberal dengan menggunakan logika. Loh saya ngomong kurban aja diprotes Bu. Pernah saya ngomong ditanya, Tat apa? Salah satu kampus di Balikpapan, saya nggak mau sebutin namanya ya. Jadi subhanallah teman-teman, ketika saya lagi ceramah tentang kurban, 4 hewan yang tidak boleh dikurbankan. Ada hadis Barra bin Azib menceritakan Nabi bersabda 4 yang tidak boleh dikurbankan. Yang pertama aura, yang matanya buta. Ya, yang matanya buta maka nggak boleh dikurbankan. Yang kedua hazilah, terlalu kurus, nggak boleh dikurbankan. Kurus banget badannya nggak bisa. Arja, yang kakinya buntung, nggak boleh juga dikurbankan. Yang keempat maridah, yang parah sakitnya, tidak boleh juga dikurbankan. Ada perempuan, hadis itu sahih. Siapa riwayatkan? Barra bin Azib. Riwayat siapa? Ibn Majah. Tapi saya nggak percaya. Bisanya? Gimana ceritanya? Nggak percaya. Lah hadis ini nggak logis. Gitu Pak ngomongnya Pak. Nggak logis. Gimana nggak logis Mbak? Gini loh Pak Ustadz, mohon maaf ya. Saya nggak boleh kurban yang kurus. Wajar, karena nggak ada dagingnya. Saya nggak boleh kurban yang sakit. Wajar, karena mengurangi bobot kualitas dagingnya. Saya tidak boleh kurban yang misalnya kakinya buntung. Wajar, karena mengurangi berat dagingnya. Tapi kalau nggak boleh kurban yang matanya buta, apa hubungannya? Wong saya tidak makan matanya. Astagfirullah, memang dari sananya begitu Mbak. Nggak bisa Pak Ustadz, nggak logis ini. Oh ya sudah, kamu mau logis? Iya Pak Ustadz. Sekarang saya tanya, kamu tahu nggak kenapa kita disuruh kurban? Nggak tahu Pak Ustadz. Itu hewan kurbanmu akan menjadi tungganganmu menuju surga. Lah terus kalau matanya buta, bagus kamu diantar ke surga. Lah kalau nyungsep ke neraka, kalau ini logis Pak Ustadz.
Logis gundulmu situ. Pakai dalil nggak percaya, Ustadz ngawur percaya. Mana ada sapi nyasar ke neraka, goblok ya. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, itu loh Pak. Nah ini tantangan kita yang kita hadapi. Isra Mi'raj menunjukkan Islam ini agama yang sains dan logis. Logisnya berdasarkan logikanya Allah yang maha sempurna. Berangkat Nabi sampai beliau terbang ke Masjidil Aqsa. Di situ beliau berjumpa dengan para nabi lainnya. Saya nggak cerita sejarah lah. Di sini sudah tempatnya. Naik Nabi Muhammad ke langit yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Nyampe lah beliau di langit yang ketujuh untuk mendapatkan perintah wahyu salat. Jadi sholat ini memang unik. Semua perintah itu dari langit turun ke bumi. Haji dari langit turun ke bumi. Puasa dari langit turun ke bumi. Sholat dari bumi naik ke atas langit. Itulah perintah sholat Pak. Makanya sholat ini unik. Makanya saya sering bilang bapak-bapak yang berbahagia, keunikan sholat setidaknya ada 3 perkara yang kalau kita mau meninggalkannya berpikir-pikir lebih dalam lagi hadirin. Apa Pak Ustadz? Yang pertama, sholat sebagai imaduddin, sholat sebagai tiang agama. Mana uniknya? Bapak-bapak juga udah pasti apal hadisnya. As-sholatu imaduddin, faman hadamaha faqad hadamaddin. Sholat itu adalah tiang agama. Barang siapa menghancurkan tiangnya, dia telah menghancurkan agamanya. Biasa Pak Ustadz, sudah sering kami dengar. Bukan itu Bapak. Yang kita mau bahas itu, kenapa sholat disebut tiang? Kenapa sholat nggak disebut pintu? Loh kalau masalah penting, pintu juga penting. Kenapa sholat nggak disebut atap? Ternyata setelah diteliti, jamaah yang dimuliakan Allah, sholat disebut sebagai tiang karena tiang adalah satu-satunya ornamen dalam pembangunan yang tidak mungkin tidak ada di dalam sebuah bangunan. Mohon maaf Pak, rumah tanpa pintu banyak. Rumah joglo di Jogja itu banyak yang nggak pakai pintu. Pak Ustadz, rumah tanpa atap? No. Stadion Persiba nggak pakai atap, biasa aja. Tapi carikan saya satu rumah tanpa tiang, nggak ada. Apalagi di Jawa tuh lebih banyak lagi. Tiang pundi, pasti tiang Jawi. Iya kan? Ngerti tiang nggak sih? Tiang itu orang Bapak ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, maka seperti itulah hukum fikih yang muncul dari kalimat itu, menjelaskan bahwa tidak mungkin ada orang hidup selama otaknya masih waras meninggalkan sholat. Mustahil. Beri saya contoh. Orang meninggalkan zakat, ada? Siapa Tat? Orang yang miskinnya istiqomah. Dari kecil sampai tua miskin aja. Kan orang tuh ada yang naik turun, ada yang kecilnya miskin, gedenya kaya, ada yang kecilnya kaya, gedenya miskin. Ini enggak, miskin yang istiqamah. Dari kecil sampai tua miskin. Bapak kok senyum-senyum kayak ngerasa itu aku banget gitu ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, ada Pak miskin begitu. Itu dari kecil sampai tua nggak bayar zakat tapi masuk surga. Oh, nggak punya kewajiban kok. Ada. Sekarang ada nggak gambaran orang meninggalkan haji Bu dan dia kaya? Ayo siapa? Siapa? Yang boleh, bukan yang perilaku. Kalau perilaku nggak ngomong. Yang boleh artinya dia nggak berdosa. Siapa itu? Orang yang sakit permanen yang dokter sudah rekomendasikan tidak bisa berangkat haji. Saya nggak mau sebutin nama penyakitnya, teman-teman bisa datang ke Kementerian Agama, cek di sana. Ada daftar list penyakit orang nggak mungkin berangkat haji. Itu gugur kewajiban haji, hanya pergi melakukan haji badal. Ya, tahu badal ya? Kalau jarang mandi bukan badal-badal itu biasanya. Tadi teman-teman, ya terserah saya, Ustadz saya sendiri mulut-mulut saya. Ya kalian ngasih saya hand sanitizer juga saya nggak kenapa-napa. Sudah saya foto, saya masukin Facebook nanti ya. Baru pertama ceramah disuguhin hand sanitizer. Jadi teman-teman, udah kayak macam virus aja kita ya. Jadi jamaah yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bapak-bapak yang berbahagia, haji badal. Nggak ada kewajiban hajinya, gugur. Ada lagi, meninggalkan puasa. Tidak wajib qadha untuk selama-lamanya, seumur hidupnya. Siapa itu Pak? Kai yang sudah pikun, haram. Kai puasa kai, enggak cuy.
Kenapa Kai nggak kuat? Umur Kai berapa? 99 cuy. Ya sudah, karena Kai sudah tua, Kai nggak usah puasa, nggak apa-apa. Nanti dikodok aja tahun depan. Kalau umur Kai sudah 100 tahun, ya lebih nggak kuat, bego. Lah 99 nggak kuat suruh kodok 100, gimana ceritanya, babang? Makanya Islam pinter, kata Islam nggak perlu kodok, kai cukup membayar fidyah. Jadi ada gambaran. Sekarang saya tantang nih buat Bapak Ibu, ayo yang bisa jawab saya berangkatin haji gratis pakai Abu Tur Travel, ya. Udah tutup Bu, malah mikir dia, Mbak, ayo Mbak, jawab Mbak. Udah tutup, Abu Turnya udah bangkrut, astagfirullah. Orang guru kok gampang dibohongin itu loh, heran Ustaznya. Jadi teman-teman yang berbahagia, saya tantang, cari contoh satu aja. Orang boleh meninggalkan, lihat redaksinya, boleh meninggalkan selama otak masih berfungsi, selama nyawa di kandung badan. Siapa? Gak ada. Pak Ustadz, wanita haid bukan meninggalkan, haid itu diharamkan sholat memang dia. Pak Ustadz, orang gila kan sudah dibilang selama otak masih berfungsi, ya. Jadi artinya apa? Gak ada gambaran orang bisa meninggalkan sholat, mengurangi hukum ada. Jamak, qasar, udzur, duduk, sholat berdiri. Nggak bisa Pak Ustadz, kakiku keselau, duduk. Pantatku bisulan, tidur miring, tanganku kecepit pintu. Pakai isyarat, aku stroke nggak bisa gerak. Pakai hati, nggak ngaruh juga Pak Ustadz. Panggil Ustadz, kita sholati, berarti sudah mati, ya. Jadi artinya teman-teman yang berbahagia, dari penjelasan Ustadz tadi, satu ya, sholat nggak mungkin ditinggalkan. Yang kedua, teman-teman yang berbahagia, sholat sebagai pembeda antara seorang muslim dengan orang yang non-muslim. Rasul bersabda, al-farqul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Pembeda antara kami dengan mereka adalah salat. Maka dari situ para ulama membagi hukum orang yang meninggalkan salat terbagi menjadi dua. Yang pertama, meninggalkan juhudan karena menentang, maka hukumnya adalah kafir bil ijma', sepakat ulama, tidak ada perbedaan. Tapi kalau meninggalkan sholat takasulan karena malas, maka hukumnya ada beda. Imam sebagian ulama Syekh Ibn Taimiyah mengatakan kafir, tapi mayoritas ulama dari 4 mazhab mengatakan tidak kafir, dan pendapat mayoritas yang lebih kuat. Jadi tidak kafir, tidak, tetapi hukumnya fasik. Apa beda kafir sama fasik? Beda lah. Kalau kafir itu belakangnya fir, tapi kalau fasik itu belakangnya asik, ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, itu bedanya seorang muslim dengan kafir berkaitan dengan hukum-hukumnya, Pak. Kalau orang kafir di neraka selama-lamanya, khalidina fiha abada, kekal di neraka. Kalau orang Islam masih ada harapan untuk masuk surga. Oh, berarti kayak orang berzina, berjudi, itu nanti ujung-ujungnya tetap masuk surga, Pak Ustadz? Iya, asalkan dia punya iman. Nah, kalau gitu nggak apa-apa lah, aku berjudi, berzina, nggak masalah. Masuk neraka, tapi kan ujung-ujungnya masuk surga juga. Ya hitung-hitung sebagai anak muda macam challenge begitu, ya. Penasaran juga kita, macam apa neraka itu, gundulmus itu, ya. Masalahnya di neraka berapa lama, Pak? Kita nggak pernah tahu, ribuan tahun kah, wallahu a'lam bishawab. Itu yang pertama. Ya, jadi teman-teman yang berbahagia itu kalau kafir. Tapi kalau fasik, dia tetap berstatus sebagai muslim. Makanya secara hukum, sebuajingan apapun orang tetap Islam. Mati dalam keadaan berjudi, tetap disolati. Mati dalam keadaan minum minuman bir oplosan, tetap disolati. Bahkan mati dalam keadaan berzina, tetap disolati. Kemarin ditemukan seorang nenek-nenek tua, ya, berzina dengan anak muda di dalam hotel, mulutnya mengeluarkan busa. Setelah diotopsi ternyata keracunan susu kadaluarsa. Jadi teman-teman,
Maksudnya susu beruang, sebelum berzina dia minum susu beruang, ya. Iya, yang nggak pintar masih mikir apa sih maksudnya. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, tetap disolati. Itu maksudnya begitu, ya. Baik teman-teman, tuh yang kedua. Yang ketiga, jamaah yang berbahagia. Kenapa Pak Ustadz sholat menjadi ibadah yang penting? Karena sholat menjadi awal ibadah yang pertama kali dihisab oleh Allah. Dikatakan di dalam hadis, inna awwala ma yuhasabu linnasi yaumal qiyamah. Yang pertama kali dihisab oleh Allah di hari kiamat as-sholat, adalah sholat. Jadi kalau sholatnya baik, baik dianya. Jadi teman-teman hati-hati loh ya. Jangan remehkan, beda-bedakan sholat. Ini sholat tahajud lebih wow, ini sholat biasa lebih rendah. Oh jangan, karena kita nggak pernah tahu dengan amalan apa kita masuk surga. Tuh Bilal bin Abi Rabah, selesai Nabi sholat subuh, Nabi balik badan, kata Nabi, Bilal, akhbirni bi arja amalin amil tahu fil Islam. Bilal, tunjukkan aku amalan yang paling kau banggakan di dalam Islam. Fa inni sami'tu dafan 'alaika fil jannah. Aku mendengarkan suara sandalmu ada di surga. Jadi Bilal belum mati, sandalnya udah masuk surga. Kita mati saja belum tentu bawa sandal. Coba bayangin, apa amalannya Bilal? Rajin tahajud kah? Rajin sholat duha kah? Bukan, rajin sholat sunnah wudu. Makanya Ustaz bilang jangan meremehkan sholat yang kecil-kecil, hadirin. Kita nggak pernah tahu dengan apa kita masuk surga. Ini nanti insya Allah seluruh karyawan-karyawati Madrasah Sanawiyah Negeri 1 masuk surga bareng-bareng. Ketika masuk surga ngobrol mereka, kita masuk surga kenapa ya? Ibadah kita pas-pasan. Panggil malaikat, kat sini kat. Malaikat, ada apa Ces? Malaikat, aku ini masuk surga kenapa? Pasti gara-gara aku mengajar dengan ikhlas di Madrasah Sanawiyah Negeri. Bukan. Atau karena aku rajin pengajian, malaikat. Bukan. Lah terus aku masuk surga gara-gara apa, malaikat? Kamu tuh masuk surga karena kamu pernah memberikan hand sanitizer kepada seorang ustadz yang sedang berceramah. Loh, kita nggak pernah tahu, gara-gara inilah akhirnya orang itu masuk surga. Jadi teman-teman yang berbahagia, ya kan? Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, sholat kudu yang benar, dimulai dari yang kecil. Makanya belajar tentang ilmunya, Pak. Karena sholat itu ada jasadnya, ada ruhnya. Jasadnya sholat itu adalah fikih. Ruhnya sholat itu adalah khusyuk. Kalau ada jasad tanpa ruh itu namanya bangkai. Ada ruh tanpa jasad itu namanya hantu. Sholat kita itu antara dua. Kalau tidak bangkai, hantu. Sudah itu Pak. Makanya sholat kita nggak bermutu. Katanya sholat mencegah orang dari kefahisan dan kemungkaran. Kok kita sholat ternyata masih rajin maksiat. STMJ, sholat terus maksiat jalan. Kenapa Pak Ustadz? Karena sholatnya kalau tidak bangkai, hantu. Bangkai, hina, tidak ada guna. Hantu bisa berguna kalau di sinetron Jodoh Wasiat Bapak seri yang kedua. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang nggak punya TV bingung dia ngomong apa Pak Ustadz itu ya. Ala kulli al jamaah, sholat kudu yang benar. Nah, apa Pak Ustadz yang disebut dengan ruhnya sholat? Khusyuk. Kalau sholatnya kudu yang khusyuk Pak. Gimana cara sholat khusyuk Pak Ustadz? Simple, ada 3. Yang pertama, sholatnya ma'rifatut tarjamah. Harus mengetahui arti bacaan sholat. Bagaimana kita bisa menikmati sesuatu yang kita tidak paham? Sholat itu doa, doa itu minta. Lah Anda minta sama Tuhan, Anda saja yang minta tidak tahu artinya apa, ya kan? Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dimuliakan Allah, ayo kita mikir, ya Allah, kenapa ya sholat ini nggak berbobot? Ya tadi itu kita berdoa sekena-kenanya saja. Imam berdoa aminannya ada basyadaba amin, ada basyadaba amin, hancurkan orang di belakangku amin, berikan semua istri-istrinya padaku amin. Dikerjain sama imamnya, tidak paham dia. Apalagi ibu sholat di belakang suami, hati-hati.
Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiba. Berikan rezeki yang halal baik. Amin ya Allah. Warzuqna zaujatan masna wa thulatha wa ruba. Amin ya Allah. Pada waktu berikan aku istri 2, 3 atau 4. Amin ya Allah. Akhirnya suaminya kawin lagi, istrinya marah. Kau teganya bang, kenapa kau harus mendua seperti ini? Jeng ku menangis membayangkan, gitu Bu ya. Ini pada punya TV nggak sih di rumah? Jadi teman-teman yang berbahagia, apa yang terjadi? Menangis. Kau teganya bang melakukan ini. Dek, alhamdulillah semua ini berkat dari doamu. Ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, satu, harus tahu arti terjemah doa. Yang kedua, agar sholatnya khusyuk, sholatnya harus yang kholis. Apa kholis itu Pak Ustadz? Yang bening. Sholat gak boleh bawa beban. Ngidupin kompor, sholat, matikan dulu baru sholat. Lagi ngerjain apa dokumen penting, belum di save dulu baru sholat. Ya, karena apapun yang masih menggantung itu pasti membuat sholat kita jadi nggak khusyuk. Pengajian belum bagi-bagi kue, bagiin dulu baru pengajian. Iya. Bagus kalau yang dibagikan tuh kotakan. Ini plastikan. Loh, ini justru mewakili karakter kesederhanaan. Ya. Emang beda tipis, sederhana sama nggak punya duit itu beda tipis kan ya. Iya. Saya dari tadi disuruh makan kue itu jujur nggak enak, karena ngelihat kalian makan bungkusan plastik gitu ya Allah. Pak Ustadz dinikmati, iya Pak, makasih, saya nggak tega ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kembali dari yang Ustaz jelasin, sholat nggak boleh bawa beban. Makanya kata Nabi, la sholata inda hadrati ta'am, tidak ada sholat ketika berhadapan dengan makanan. Allahu akbar, Allahu akbar. Makan sholat, makan sholat, yang didulukan makan gitu Pak. Kenapa? Lebih baik kita makan mikirin sholat daripada sholat mikirin makan. Walahu yudafiul akhbatan, dan tidak boleh pula sholat dalam keadaan menahan buang air kecil maupun buang air besar. Sholat kalau ngempat pasti nggak khusyuk. Allahu akbar. Aduh, sudah dipucuk ya Allah. Pucuk. Kenikmatan teh ada di pucuknya. Akhirnya dia berharap, ya Allah, mudah-mudahan imamnya baca surat pendek, ya Allah. Apa yang dibaca imam? Al-Kautsar, pendek. Waladhdallin amin. Hinna kata makmumnya, kurang ngajar kok mam. Kok tipu aku sih. Loh, imam tahu dari mana Bapak Ibu bakal kentut, ya kan? Jadi jangan nahan. Itu yang kedua. Yang ketiga atau yang terakhir? Udah terakhir Pak, yang semangat ya. Biar setelah ini Bapak bagi konsumsi dengan lega tanpa dihalangi Ustadz ya. Jadi teman-teman ya, ini diliput oleh Kopi Mocha TV. Tapi nanti tolong diedit yang bagian kue-kue tadi, tolong diedit Mas ya. Biar tidak memalukan Madrasah Sanawiyah Negeri 1. Karena Negeri 1 kuenya juga 1. Allahu Akbar ya. Jadi teman-teman yang berbahagia, bercanda ya. Maka kembali ke laptop. Dari apa yang Ustaz jelasin tadi, teman-teman yang dirahmati Allah, sholat yang ketiga atau yang terakhir harus dalam keadaan ihsan. Apa ihsan itu Pak Ustaz? Anta'budallaha ka'annaka tarah. Kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah, au ka'annahu yarak, atau seakan-akan Allah yang melihat dirimu. Pak, prakteknya gini. Ngadep ke bawah. Sholat itu nggak boleh ngadep ke depan, makruh. Ngadep kanan, makruh. Ngadep kiri, makruh. Sholat nunduk ke bawah. Allahu Akbar. Bayangkan Allah ngeliatin kepala kita, Pak. Bayangkan di belakang ada malaikat Israel pencabut nyawa, dan ini menjadi sholat yang terakhir buat kita.
sebelah kanan ada surga, sebelah kiri ada neraka, dan kita berada di garis tengah yang tipis yang bisa kepleset di antara salah satunya. Salat tahajud, Bu. Tahajud, praktek untuk khusyuk yang paling bagus, tahajud. Kenapa Pak Ustadz? Karena salat yang khusyuk hanya akan muncul ketika jiwa kita bersih dari dosa, dan keadaan kita yang paling bersih dari dosa adalah pada saat kita bangun di malam hari. Kenapa? Setidaknya di hari itu kita belum melakukan maksiat. Jadi teman-teman prakteknya di salat tahajud. Nanti salat itu Allah, bayangin kayak tadi diliatin Allah, kita kecil banget tuh, Allahu Akbar. Aduh, mirip kayak sholat di depan calon mertua. Ya, kalau sholat di belakang ada calon mertua kan gitu, Allahu Akbar. Alah, potongan mundul kundul. Bismillahirrahmanirrahim. Mertua di ada cekokannya ya. Itu nadanya nada saka hendak ikan ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Waladhdallin. Makmumnya di belakang amin ya. Masya Allah ya, teman-teman yang berbahagia. Salat itu harus yang ihsan. Kita seakan-akan melihat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jangan terburu-buru. Tapi juga kalau jadi imam, nih pasti bapak-bapak di rumah jadi imam kan, juga jangan terburu-buru, jangan juga terlalu lama. Karena orang imam tuh kadang-kadang gitu Pak, kasihan. Jadi imam nih susah Bu. Kita baca suratnya pendek, dibilang ustadz nggak punya hafalan. Baca terlalu panjang, dibilang ustadz nggak perasaan. Sama kayak saya ceramah di sini, ceramahnya pendek, ustadznya nggak punya ilmu, nggak punya bahan. Ceramahnya kepanjangan, ustadz nggak pengertian, ustadz edan, udah jam begini nggak selesai. Ya kan, susah lah kita jadi ustadz ini. Makanya ngimamin jangan juga terlalu panjang. Ada itu imam maghrib baca surat Yasin. Waladhdallin amin Yasin. Yang belakang mampus aku mah. Terakhir kali aku sholat di belakang muji. Wal Qur'anil Hakim. Jemaahnya pergi satu-satu habis. Tinggal satu orang di belakang bertahan. Imam tidak sadar masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Mana jemaahnya? Tinggal satu ditoleh ke belakang. Mana teman-temanmu? Semuanya sudah pulang Pak Imam. Kenapa kau tidak pulang sama mereka? Aku yang pegang kunci masjid Ji. Kalau tidak pegang kunci, ku tinggal juga kau. Jadi teman-teman yang berbahagia, artinya apa? Dari situ salat ini kudu yang khusyuk, dan nanti ditambah jasad ilmunya. Kalau ilmu fikih teman-teman pasti semua sudah pada tahu, belajar tentang fikihnya, bagaimana tata cara sholatnya, bagaimana bacaan fatihahnya, insya Allah menjadi barokah untuk kita bersama. Mudah-mudahan ceramah pagi ini bisa memberikan semangat dan motivasi buat teman-teman dalam memperindah sholat. Saya nggak bilang teman-teman harus sholat, itu kalau di luar. Di sini para ustadz ustadzah pasti sudah sholat, tapi tanggung jawab kita ada satu lagi. Apa Pak Ustadz? Sholatnya harus diperindah, dan itulah makna dari hadis Nabi, in saluhat, jika sholatnya indah, maka kata Nabi, qad aflaha wa najah, dia telah beruntung. Wa in fasadat, namun jika sholatnya rusak, bukan dah sholat, jika sholatnya rusak, faqad khaba wa khasar, sungguh dia telah menyesal dan merugi. Kendali ada di tangan kita. Kita perindah sholat kita, insya Allah baru kita nanti akan menggerakkan indahnya sholat kepada anak-anak murid dan anak-anak didik kita. Ini yang dapat kami sampaikan. Semoga yang kecil ini dapat diambil manfaat. Terima kasih kepada segenap pengurus, kepada segenap ustadz-ustadzah yang sudah merelakan waktunya untuk mengikuti kajian di pagi hari ini. Untuk itu, mari bersama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin Allahumma amin. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidahu. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulika sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa fi kulli waqtin wa hin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizki wa taubatan qabla al maut wa rahmatan wa rahatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina
sakaratil maut wal afwa indal hisab wan najata minan nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ba'idna waghfatna minal qarana. Allahumma ba'idna waghfatna wa ahlana wa azwajana wa auladana wa aba'ana wa ummahatana wa dararina minal qarana khalidina fiha abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna ila Ramadan wa ballighna ila Ramadan wa ballighna ila Ramadan ya Azizu ya Ghaffar. Rabbana innaka qulta fi kitabikal karim ud'uni astajib lakum hananu da'unaka ya Rabbana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam warzuqna lahul mutaba'ati lahu zahiran wa batinan ya arhamar rahimin bi fadli subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Jika ada sapu lidi, maka tolong jangan dimasukkan ke dalam laci. Jika ada kata yang tak berkenan di hati, maka tolong jangan lapor polisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.